manfaat akhir masa pertanggungannya itu berapa gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk akhir masa pertanggungannya itu akan melihat ya. Kalau 10 oh sorry, untuk akhir masa pertanggungannya itu sama semuanya Bapak Ibu. Baik 10, 15 ataupun 20 tahun itu persentasenya adalah 500% dikalikan premi tahunannya. Berarti tadi kalau misalkan premi tahunannya itu adalah 100 juta gitu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu sebagai ilustrasinya. Contoh gitu ya, preminya 100 juta, masa pertanggungan 15 tahun gitu ya. Maka nanti di akhir kontrak dapatnya berapa Diana? 500% dikalikan 100 juta maka akan mendapatkan 500 juta atau modalnya balik gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat yang ketiga, yaitu manfaat tutup usia atau meninggal dunia. Nah, di dalam produk MSP sendiri, Bapak Ibu, untuk manfaat tutup usianya itu akan ada dua. Kita akan melihat dua ya. Pada saat masa pembayaran premi, jadi antara tahun polis 1 sampai dengan tahun polis kelima, gitu ya. Dan juga setelah periode pembayaran premi. Berarti sudah masuk tahun polis ke-6. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai kapan? Sampai dengan ini ya, akhir masa pertanggungan yang dipilih. Nah, kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Jadi ada dua di sini. Kalau misalkan meninggalnya pada saat masa pembayaran premi, ya, antara tahun polis 1 sampai dengan tahun polis kelima, maka manfaat yang akan didapatkan itu nanti akan berupa persentase, teman-teman. Persentasenya dari mana? Persentasenya dari manfaat tunai tahunan yang seharusnya dibayarkan. Polisnya gimana, Diana? Polisnya akan tetap berjalan, Bapak Ibu, ya. Jadi sebagai contoh, misalkan nih, nasabah baru bayar 3 kali, Diana. Terus tutup usia, maka berapa yang akan didapatkan? Ya, kalau misalkan dia meninggal di tahun polis ketiga, yang akan didapatkan sama nasabah nantinya adalah tahun polis ketiga selesai bayar, tahun polis keempat, limanya nggak usah bayar lagi. Nasabah tinggal nunggu di akhir tahun polis kelima untuk tahapannya. Tahapannya berapa? Tahapannya nanti berupa persentase. Persentasenya berapa? Persentasenya adalah 60% dikalikan dengan manfaat pembayaran tunai yang seharusnya didapatkan. Misalkan tadi yang tahun polis ke-10 ya Bapak Ibu ya, seharusnya 15% ya. Dapatnya 15 juta ya. Karena dia meninggal pada saat masa pembayaran premi berarti hanya 60% dikalikan 15 jutanya Bapak Ibu. Itu yang akan didapatkan oleh nasabahnya setiap tahun. Sampai kapan? Sampai dengan masa pertanggungannya selesai. Terus nanti di akhir kontrak gimana Diana? Sama. Nanti di akhir kontrak dapatnya adalah 60% dari 500%-nya tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti dia akan mendapatkan berapa? Di 300 juta. Seperti itu. Ini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya rekapkan ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan kalau mau capture boleh. Ini supaya teman-teman bisa lebih simple lagi dalam kalau misalkan teman-teman baca di modul itu kan terlalu banyak gitu ya, teman-teman ya untuk perintilan-perintilannya. Nah, ini saya coba bantu buatkan satu rangkuman teman-teman bisa pakai di sini. Jadi kalau ngomongin masa pertanggungannya tadi berapa? Kalau pilih 10, 15, 20 bisa disesuaikan di sini ya teman-teman ya. Nah nanti kalau meninggalnya pada saat periode pembayaran premi, maka teman-teman tinggal lihat aja nih kalau dia ngambil yang 10 tahun, berarti misalkan tahun pertama meninggalnya, berarti 20% ya, Ah, Mbak, kalikan suaranya gembret, dari Mbak. 15% kan premi dasar tahunannya berapa. Ya. Akhir kontraknya juga sama, kan 20% tadi, maka itu angkanya. Saya izin off cam ya Bapak Ibu ya, supaya sinyal saya stabil ya.
Oke, nah selanjutnya kalau misalkan nasabahnya tutup usia pada saat setelah periode pembayaran premi, gimana gitu ya? Dapatnya apa, Diana? Dapatnya di sini teman-teman ya, yang seharusnya persentase yang dibayarkan gitu ya, itu nanti kalau kita akan lihat teman-teman, kalau meninggalnya karena sebab alami, kalau rupiah itu akan kita tambahkan 10%. Kalau kalau dia ngambilnya USD itu ditambahkannya 5% teman-teman. Sedangkan kalau kecelakaan ya, yang seharusnya dia dapatkan itu tadi ya, tahapannya setiap tahun itu kita tambahkan 20% ya untuk rupiah, sedangkan USD kita tambahkan 10%. Kalau untuk akhir masa pertanggungannya tetap sama ya teman-teman ya, di 500% gitu ya. Oke, nah supaya lebih mudah, saya langsung bukakan aja untuk ilustrasinya ya teman-teman ya. Oke, di sini eh ini ceritanya masih sama dengan premi 100 juta per tahun ya. Total premi kalau selama 5 tahun berarti ada di 500 juta teman-teman. Untuk masa pertanggungannya ada di 15 tahun teman-teman di sini ya. Nah, di sini ceritanya nasabah tutup usia di tahun polis ketiga. Maka berapa nih manfaat yang akan didapatkan oleh nasabahnya gitu ya, karena meninggal di tahun polis ketiga. Total yang akan diterima itu di angka 415 juta 500 ya. Dari mana angka 415 juta 500? Dari eh 60% karena dia tutup usia di akhir tahun polis ketiga, tutup usia di tahun polis ketiga, maka dapatnya 60%, kita kalikan 17,5% manfaat seharusnya yang didapatkan, dikalikan dengan premi dasarnya sebesar 100 juta. Ya, kita kalikan 11. Kenapa 11? Ya karena tahapannya ini yang diterima nasabahnya adalah 11 kali, teman-teman. Ya. Jadi setiap tahunnya nanti nasabah akan menerima berapa? Mulai akhir tahun polis kelima, nasabah akan dapetin 10,5 juta, teman-teman. Gitu ya. Di sini 10,5 juta, 10,5 juta, 10,5 juta. Polisnya selesai nggak, Dina? Enggak. Jadi polisnya nggak akan selesai, manfaatnya akan jalan terus, teman-teman. Akhir kontraknya di akhir tahun polis ke-15 nanti dapatnya berapa? Dapatnya sama 60%, kita kalikan 500%, kita kalikan 100 juta. Maka yang akan didapatkan adalah di 300 juta. Jadi dua manfaat ini, tahapan tunai tahunan dan juga manfaat akhir masa pertanggungan, kalau di total itu nasabah akan mendapatkan 415 juta 500. Padahal premi yang disetorkan baru di 300 juta, teman-teman. Seperti itu. Ini kalau dia tutup usia di tahun polis ketiga. Bagaimana kalau tutup usianya pada saat nasabahnya sudah selesai nih membayar premi? Contoh di akhir tahun polis ke-14 sebelum akhir kontrak gitu ya teman-teman ya. Sebelum kontraknya selesai gitu ya. Maka setelah tahapannya tadi diterima keluar di sini, di akhir tahun polis ke-14 ini nanti yang akan didapatkan adalah kita lihat dulu teman-teman. Kalau karena sebab alami itu di angka 555 juta ya. Sedangkan karena kecelakaan itu di angka 575 juta. Ini tadi masih sama ya. Kita masih pakai premi 100 juta per tahun, masa pertanggungannya yang 15 tahun. Jadi kalau karena meninggal karena sebab alami tadi penambahannya adalah 10% ya teman-teman ya karena rupiah. Jadi tahapannya yang tadinya 17,5% itu akan menjadi 27,5% teman-teman. Kita kalikan 100 juta, kita kalikan 2. Kenapa 2? Karena ada 2 kali tahapan yang belum diterima sama nasabah. Ditambahkan dengan akhir kontraknya, teman-teman, ya. 500% dikalikan 100 juta. Maka yang akan didapatkan sama nasabahnya berapa? 27,5 juta kita kalikan 2 plus 500 jutanya. Jadi nasabah akan menerima sisanya ini 555 juta ya secara bertahap sesuai dengan jadwalnya. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan, ini manfaatnya jauh lebih besar lagi, Bapak Ibu, ya. Di sini akan ditambahkan 20%. Kalau rupiah tadi ya, menjadi 37,5%. Dikalikan 100 juta, dikalikan 2. Kenapa 2? Sekali lagi karena tahapan yang belum diterima ada 2 kali, gitu ya. Plus 500% kali 100 juta.
Jadi angka yang diterima berapa? 37.500.000 ya di tahun polis ke-14 diterima oleh ahli waris. Di tahun polis ke-15 itu akan keluar lagi 37.500.000 gitu ya. Plus di akhir tahun polis ke-15 nanti 500 jutanya akan keluar juga di sini. Jadi total yang diterima adalah 575 juta Bapak Ibu, seperti itu. Oke ya. Nah, untuk skema seluruh manfaat sendiri, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Kalau yang 10 tahun, ya, ini kalau kita lihat untuk rupiah, rupiah itu kalau untuk manfaat hidupnya, teman-teman, ya, sampai dengan akhir kontrak, itu seperti 1,18 kali, teman-teman. Sedangkan USD itu 1,06 kali dari total premi yang dibayarkan kalau ngambilnya 10 tahun. Ya, sedangkan kalau dia tutup usia berapa Diana? Kalau tutup usia ya, seluruh manfaat yang diterima itu mencapai 1,38 kali kalau rupiah, sedangkan USD-nya di 1,16 kali dari total premi yang dibayarkan. Dengan catatan ini tutup usianya setelah masa pembayaran preminya selesai ya. Artinya tutup usia di tahun polis ke-6 gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang 15 tahun gimana, Diana? 15 tahun pastinya akan lebih besar lagi, Bapak Ibu, ya. Kalau yang manfaat hidupnya gitu ya, untuk rupiah itu seperti 1,39 kali, sedangkan untuk USD ada di 1,18 kali dari total premi yang dibayarkan. Kalau karena tutup usia gitu ya, kalau karena tutup usia itu 1,78 kali untuk rupiah, sedangkan USD di 1,37 kali dari total premi yang dibayarkan. 20 gimana? Ini untuk yang 20, Bapak Ibu. Pastinya lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada di angka kalau total manfaat hidupnya untuk rupiah 1,64 kali, sedangkan USD di 1,35 kali. Sedangkan untuk manfaat tutup usianya, kalau dia tutup usia mulai akhir tahun polis ke-6, sorry, mulai tahun polis ke-6 gitu ya, itu ada di 2,24 kali atau untuk rupiah atau 1,65 kali untuk USD-nya. Mbak, tolong Mbak, nambah ini Mbak. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini sebagai contoh untuk MSP yang 10 tahun ya. Mau tahu gitu ya, total manfaat keseluruhannya berapa, Diana gitu ya. Kalau misalkan nasabahnya meninggal gitu ya di pada saat tahun polis ketiga gitu ya. Yang diterima nasabahnya kalau misalkan preminya 100 juta ya Bapak Ibu ya, dengan masa pertanggungan 10 tahun itu di angka 354 juta, teman-teman ya. Sedangkan kalau hidup gitu ya, hidup itu total manfaat hidup yang diterima itu ada di angka 590 juta atau 1,18 kali dari total premi yang dibayarkan. Nah, ini rinciannya dari mana? Rinciannya yang pertama dari manfaat pembayaran tunai tahunannya, Bapak Ibu. Sebesar 15 juta kita kalikan 6, maka ketemu 90 juta. Sedangkan manfaat akhir masa pertanggungan ya di akhir tahun polis ke-10 itu ada di angka 500 juta. Jadi ini kalau ditotal di 590 juta, teman-teman di sini ya. Kalau meninggal di tahun polis ketiga hitungannya sama. Tadi dapatnya adalah 60%, Bapak Ibu. Oke, nah, ini kalau ceritanya tutup usia di tahun polis ke-9 gitu ya, berapa manfaat yang akan dibayarkan gitu ya oleh Manulife kepada ahli warisnya. Kalau karena sebab alami itu di 550 juta, sedangkan karena kecelakaan di 570 juta. Lebih besar kenapa? Karena Bapak Ibu, sekali lagi kalau tutup usia itu memang manfaat di dalam MSP akan naik ya Bapak Ibu seperti itu. Kalau rupiah ya, kalau dia karena sebab alami itu di 25% manfaatnya, sedangkan kalau karena kecelakaan itu menjadi 35%. Ini ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam fitur produk ya. Jadi produk ini Bapak Ibu itu masa pertanggungannya ada tiga. 10, 15, ataupun 20 tahun bisa ditentukan di awal dengan masa pembayaran premi hanya satu yaitu 5 tahun saja.
Untuk metode pembayaran premi ada bulanan, kuartalan, semester, dan juga tahunan. Dengan usia masuknya tertanggung itu bisa mulai 1 bulan sampai dengan 80 tahun. Untuk pemegang polisnya sendiri minimal di 18 tahun, maksimalnya nggak ada. Selama nasabahnya bisa membayar premi, masih bisa menjadi pemegang polis ya. Untuk mata uangnya adalah rupiah dan juga USD ya. Dengan ketentuan underwriting, eh produk ini GIO ya, selama akumulasi UP-nya dengan produk GIO lainnya tertanggung maksimum di 1,5 miliar untuk rupiah, sedangkan USD di 150.000. Akan menjadi CEO gitu ya, kalau misalkan nasabahnya mengambil melewati dari 1,5 M untuk rupiah ya, sedangkan USD-nya melewati dari 150.000 USD, Bapak Ibu, itu ya. Nah ini. Oke, nah untuk minimum preminya berapa? Minimum preminya masih cukup terjangkau ya Bapak Ibu ya, karena tahunan itu kalau rupiah di 12 juta, sedangkan USD ada di 2.000 ya. Kalau bulanan berapa? Bulanan kalau rupiah 1.140.000, untuk USD-nya di 180 Bapak Ibu. Nah, untuk modal faktor sendiri memang berlaku ya, karena produk ini adalah produk tradisional, Bapak Ibu. Jadi pastinya ada modal faktor ya. Untuk rupiah pastinya juga akan berbeda dengan USD. Nah, untuk uang pertanggungan sendiri, itu minimum UP-nya di 12 juta, maksimumnya nanti disesuaikan dengan keputusan UI. Untuk perubahan polis ya, yang diperbolehkan adalah naik turun uang pertanggungan itu tidak diperbolehkan. Perubahan masa pertanggungan itu tidak diperbolehkan. Perubahan pemegang polis diperbolehkan. Perubahan cara pembayaran premi itu diperbolehkan, Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam produk ini ada juga untuk manfaat pemulihan polisnya ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi untuk manfaat pemulihan polis ini kita tunggu maksimumnya sampai dengan 2 tahun ya, Bapak Ibu ya. Jadi setelah 2 tahun itu polisnya nggak bisa dipulihkan lagi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangka waktunya di 2 tahun. Sedangkan untuk pinjaman polis di produk ini ada ya, Bapak Ibu ya. Maksimum di 80% dari nilai tunai yang sudah terbentuk ya. Pinjaman otomatis atau automatic police loan atau APL ada nggak Diana? Ada juga Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita ngomongin pinjaman polis ya, pinjaman nilai tunai itu pastinya akan dikenakan bunga ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kalau itu terjadi ya, nasabah juga harus mengembalikan bunganya juga. Oke. Nah, kalau nasabah mau mengambil, mau surrender gitu ya, bisa nggak Diana? Bisa. Jadi nanti silahkan ini ya, melengkapi gitu ya, melengkapi ketentuan-ketentuan yang ada gitu ya. Kalau misalkan harus menyerahkan dokumen juga harus dilengkapi juga, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, nah untuk komisi dari MSP sendiri itu berapa sih gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini komisinya ya, Bapak Ibu ya. Kalau 10 tahun itu akan diberikan komisi dari tahun polis ke-1 itu 5%, tahun polis keduanya juga 5%. Sedangkan di 15 tahun tuh tahun polis ke-1-nya 7,5%, tahun polis keduanya turun menjadi 5%. Di 20 tahun itu tahun polis ke-1-nya 10%, tahun polis keduanya di 5%, Bapak Ibu. Oke, nah sepertinya ini ya sudah tidak sabar gitu ya. Nah, saya pengen cerita sedikit ya sebelum nantinya saya berikan lagi ke Mas Rian gitu ya, di mana malam hari ini kita kedatangan seorang tamu guest speaker gitu ya dari Malang Champion, ada Ibu Retno Tri Pamungkas yang nantinya akan cerita gitu ya mengenai selling idea. Kemarin sudah berhasil menjual MSP ini sebesar 1 miliar Bapak Ibu. Di mana Bu Retno ini menawarkan kepada nasabahnya yang perusahaan. Nah, sedikit cerita, ternyata ceritanya itu nasabah mendapatkan dividen, tapi nanti lengkapnya Bu Retno yang akan menceritakan gitu ya, mendapatkan dividen dari saham gitu ya, di mana dividen ini pada akhirnya dimasukkan ke dalam instrumen keuangan yaitu asuransi Bapak Ibu ya. Nah, memang dividen itu ada aturannya ya Bapak Ibu ya, akan tidak dikenakan pajak gitu ya kalau dividen ini dimasukkan ke dalam instrumen keuangan yang dimana instrumen keuangan ini
usianya itu minimal 3 tahun, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi itu nanti tidak akan dikenakan pajak. Nah, gimana cerita lengkapnya malam hari ini ya? Nantinya yang akan lead pertanyaan itu akan ditemani oleh rekan saya, Mas Rian, ya. Waktu dan tempat supaya tidak berlama-lama, saya persilahkan Mas Rian untuk bisa bergabung di sini. Thank you. Thank you Mbak Diana, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah refresh ya dari Mbak Diana mengenai MSP. Boleh kita kasih aplaus dong ke Mbak Diana ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, lewat kolom chat boleh, lewat eh react ya, react juga boleh ya Bapak Ibu ya, lewat reaction juga boleh. Oke, boleh? Boleh Bapak Ibu? Kita kasih react ya. Boleh ya nih, saya kasih tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya panggil gitu ya, eh guest speaker kita hari ini ya, keynote speaker kita hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu kembali ya bahwa presensi sudah, halo tes, suara saya masih jauh, Bu Tina? Aman, aman, Suara Mas. saya aman ya? Oke, aman. Oke, sorry, mungkin ininya kejauhan. Oke, saya ingatkan kembali lagi ya bahwa link absensi sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu ya. Silakan tinggal diklik dan isi sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Retno sudah ready Bu Retno? Ah, ini Bu Retnonya ternyata. Ya, sudah Oke, ready Mas Rian. oke, sebentar saya add spotlight dulu ya Bu Retnonya ya. Sebentar, Mbak Diana, saya remove dulu untuk spotlightnya. Oke, sama saya boleh ya. Saya akan spotlight diri saya sendiri. Oke, mantap nih ya. Akhirnya kita kedatangan tamu juga ya. Kemarin-kemarin sempat saya minta untuk apa namanya? Untuk segera sharing gitu ya. Tetapi wah kayaknya ini sibuk nggak, sibuk nggak gitu ya. Karena untuk informasi aja. Bu Retno per Juni ini telah berhasil menjadi senior business partner. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk Bu Retno ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, pertama Bu Retno, boleh nggak sedikit Mm. ya, boleh panjang juga Ya. nggak apa-apa ya. Kenalan dulu nih karena belum tentu eh, semua yang hadir pada malam hari ini ya, yang berjumlahnya 200 ternyata Bapak Ibu ya. Ternyata Wow, ada luar 200 biasa. partisipan nih ya. Nah, itu saya yakin mungkin ada 199 orang yang belum kenal Bu Retno. Jadi boleh kenalan dulu Bu Retno. Silakan Bu Retno. Oke, terima kasih Mas Rian. Iya, saya yakin juga itu 199 karena saya jarang naik panggung, Pak. Mungkin belum pernah kali ya. Nah, Oke, ini kalau kesempatan gitu. pertama berarti ya Bu Retno ya. Oke, oke, Semoga silakan ini dilanjut Bu kesempatannya Retno. pertama dan seterusnya. Jadi, awal saya bergabung itu tahun 2000 ya. Jadi, mungkin sekitar 25 tahun kalau sampai dengan saat ini gitu. Cuma mungkin karena sempat di join di perusahaan, balik lagi ke agensi gitu, jadi resminya untuk masuk kembali ke James Agency itu tahun 2017 awal gitu. Jadi kalau dianggapnya resminya itu ya mungkin 2017 sampai dengan saat ini gitu. Kalau Oke. untuk di agensi ya. Eh, nah, kemudian saya ada di James Malang di bawah Ibu Teresiawati Tenggoro yang kebetulan memang benar-benar senior yang saya ini ya, yang saya idolakan gitu waktu 25 tahun yang lalu gitu akhirnya wah saya bisa gabung gitu. Nah, saya memang banyak sekali ingin mengambil ilmu-ilmu yang dimiliki oleh beliau. Mungkin kalau 199 nggak kenal saya, tapi 199 pasti kenal Bu Teresiawati Tenggoro, pasti itu. Setuju sih kalau itu, Bu. Setuju. Oke, oke, oke. Jadi Bu Retno sudah kurang lebih menjadi keluarga besar Manulife selama 25 tahun gitu ya, Bu ya. Ya, Oke. betul. Saya penasaran nih jadinya nih ya. Sebelum kita masuk ke core of the core ya, inti dari inti pembicaraan kita malam hari ini, saya pengen tahu Oke. dulu nih. 25 tahun sudah join sama Manulife ya. Dan Ya. sudah aktif menjadi agent gitu ya secara penuh waktu itu di Ah, 2017. Oke. ya. Kami di sini semuanya penasaran nih ya. Mm-mm. Masa sih seorang Bu Retno ya yang sudah closing 1 miliar, masa belum dapat apa-apa sih dari Manulife ya? Saya cuman penasaran aja, ada nggak satu dua mungkin boleh sharing ya Bu Retno ya?
apa hal yang sudah didapatkan ya selama di Manulife ya yang paling berkesan menurut Bu Retno? Boleh Bu Retno sharing? Hmm. Oke, kalau misalnya mungkin saya boleh sharing, saya merasa belum mendapatkan apa-apa karena sampai dengan saat ini saya belum MDRT. Nah, itu yang perlu saya Oke, garis oke, bawahi. oke, oke. Karena standar seorang agen adalah MDRT. Saya ada di bawah bimbingan eh, Ibu Stella Elsha, Oke, mentor mentor kebetulan beliaunya ada di favorit, sini ya. Oke, mentor oke, oke. favorit saya waktu itu dari tahun 2018, kok pandemi dah. Udah itu Ah, getol banget gitu ya, ah, ah. mengelit saya gitu, tapi selalu nggak sampai MDRT, mentoknya hanya di mini conference waktu itu. Nah, kalau sekarang namanya apa namanya, signature star ya. Signature Nah, ya, oke. jadi saya tuh hanya selalu mentok sampai di situ gitu. Kenapa sih sampai MDRT kurang kurang susah banget gitu. Nah, sampai dengan kemudian untuk tahun ini gitu ya. Untuk tahun ini saya berjanji kalau tahun ini saya nggak mau pasang lagi yang namanya hiasan dari mini conference atau signature star. Kalau dulu itu setiap awal tahun saya pasti beli itu, Mas Ian. Jadi Oke, oke, oke. tahun ini ke mana gitu. Nah, saya pasti beli itu. Kayak misalnya waktu saya ke Dubai, saya beli itu tempelan kulkas Dubai gitu. Terus waktu saya ke Shanghai, saya beli juga. Tapi waktu itu kena pandemi. Tapi sampai Eh, gitu. Ke Sampai, Jepang, sampai. saya beli juga tuh Beli gantungan. juga. Sampai juga Jepang gitu. Oke, Tapi oke, nggak oke. berangkat juga. Tapi lumayan dapat duit waktu itu. Lumayan duitnya, Mas. Oke, oke, oke. Berkesan banget. Berkesan banget. Nggak berangkat, nggak Jadi, apa-apa. Duitnya yang ah, penting. jadi sudah pernah ke Dubai dan ke Jepang ya, Bu Retno ya? Ya. Berarti yang paling berkesan itu ya, sampai sampai sebelum yang 1M ini ya, sebelum menjadi SBP tentunya ya. Ya, paling nggak ya setiap tahun memang mini conference menjadi target saya waktu itu gitu. Oke. Tetapi untuk tahun ini yang berbeda. Tahun ini saya Oke, nggak oke. beli gantungan yang mini conference atau anu apa namanya signature star, tapi saya beli yang memang Las Vegas. Memang saya Luar sengaja beli biasa, itu, luar saya biasa. gantungkan di mobil saya sambil saya bilang, kamu ya setiap hari aku liatin kalau sampai nggak berangkat itu kebangetan Iya, iya, gitu. iya, iya. Seperti itu. Iya, 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 betul, betul, Bu. Jadi harus kita ini ya, Afirmasi. afirmasi ya, harus kita Ya, validasi diri kita bahwa kita bisa gitu ya untuk pergi ya ke sana. betul. BTW belinya di mana itu Bu gantungannya Bu? Saya mau beli juga tuh Bu. Karena saya mencari di Malang nggak ada, akhirnya belinya di Shopee, nggak tahu Belinya di apakah Shopee. pas Shopee selalu ada. Iya, 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 iya. Oke, Bu, tentu kita penasaran semuanya nih ya. Mm-mm, Gimana sih caranya 1M gitu ya. Terus mm-mm. selama ini juga partner atau badinya Bu Retno adalah Bu Stella ya yang ya sudah berkali-kali MDRT gitu MDRT gitu ya. Dan akhirnya Bu Retno juga bisa menyusul ya. Terus Bu Tere juga ya mudah-mudahan Bu Tere dan Bu Stella turut hadir di sini ya mendengarkan ya. Dan memang Hadir Pak, hadir Pak, oh hadir, hadir hadir. Bu Stella. Mantap Bu ini Bu partnernya nih Bu ya. Oke ya. Wajib hadir ini. Wajib Ini hadir ini siap. apa ex-MNT saya akhirnya berhasil. Oh, yes, 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 yes. Oke, oke, oke. Congratulations. Yes, yes. Berarti Makasih, Justra Elsa. berarti keberhasilannya Bu Retno juga ada andil dari ya tentunya Bu Tiri sebagai leader dan Bu Stella gitu ya Bu ya. Ya, Oke, dua sekarang dua ini, dua ah, sosok anu. oke, siap. Oke, saya penasaran Ibu. Sebelum 1 miliar ini paling besar Ibu dapat berapa sih premi yang Barat, pernah masuk? kalau premi per polis gitu ya, per polis itu Yang paling besar deh mungkin sebelum 1 miliar. kalau per polis itu 150 juta ada ya, cuman sekali Oke, ngambil ada 2 atau 3 ada gitu, dua. jadi Oke, kesannya sip, tetap sip, sip. kecil-kecil gitu. Jadi Hmm. mungkin waktu itu ngambil 500 juta, tapi dibagi berapa polis gitu. Nah, kalau Oke. yang brek 100 juta gitu, Hmm. 1 M gitu satu polisnya ya baru kali ini. Baru kali ini ya. Oke, sekarang kita mulai masuk nih. Karena baru kali ini kita jadi penasaran nih. Bu Retno sudah 25 tahun gitu ya, tetapi baru kali ini 1 miliar. Nah, pasti ada sesuatu yang dilakukan yang mungkin berbeda ya dari yang Bu Retno lakukan sebelumnya. Dan kita penasaran dulu nih, sebelum kita masuk ke situ, kita pengen tahu nih, yang bayar 1M itu profil nasabahnya seperti apa sih, Bu? Sudah kenal sebelumnya atau seperti apa, Bu Retno? Karena ini Eh, tadi saya lihat di kolom chat nih ada yang tanya nih ya. Dari Bu Mimip nih tanya nih ya, latar belakang nasabah yang closing 1 miliar itu apa gitu ya, usianya berapa? Boleh di-sharing ke kita, Bu Retno. Silakan. Latar belakang beliau itu seorang pengusaha, jadi dia importir gitu. Oke. Kalau dari sisi kenal sudah berapa lama gitu, ya memang sudah cukup lama karena kan
nasabah lama ya, beliaunya nasabah lama, tapi dia hanya membeli asuransi kesehatan saja. Jadi dia fokusnya sama asuransi kesehatan gitu. Dulu sekali sudah pernah membeli asuransi jiwa, tapi asuransi jiwa itu bentuknya yang YRT karena bagi dia itu eh, butuhnya ya cuman sekali pakai buang gitu. Kalau uang sih mending diputer gitu karena dia seorang pengusaha. Berarti nasabah ini adalah nasabah yang sebelumnya sudah pernah menjadi nasabahnya Bu Retno gitu ya. Ya, Cuman memang betul. dia baru punya yang paling dasar yaitu kesehatan gitu ya Bu Retno ya. Ya. Oke, Bu Retno, nasabah ini sudah kenal, profilnya juga bagus gitu ya, sebagai pengusaha atau importir gitu ya. Nah, terus apakah sebelumnya sudah pernah ditawari produk lain mungkin sebelum ke Hmm, MSP ini? sebenarnya itu saya menawar itu sudah cukup lama sebelum pandemi, Pak. Anu, Mas Oh, Rian, berarti sebelum pandemi saya menawari. 2019-an ya, 2019 2018 ya. Dari Ah, dari bulan Maret 2019. Saya menawari waktu itu dengan premi 250 juta. Waktu itu saya tawari oke. dan waktu itu karena saya lebih sering berhubungan dengan istrinya ya. Jadi Hmm, sudah ngobrol nih, istrinya sudah oke nih gitu, sudah oke oke oke. Ya sudah nanti ngomong sama suami gitu. Begitu ngomong sama oke. suami mental, mentah lagi gitu. Terus kemudian Oke, oke, oke. tetap follow up lagi pas waktu itu kembali lagi saya undang ke klien gathering gitu. Ke klien gathering, wah ini sudah 80% lah, 80% masuk Oke, nih, oke. preminya turun jadi 100 juta gitu. Oke, begitu sampai rumah ngobrol-ngobrol mentah lagi gitu. Jadi ya akhirnya itu saya tidak terlalu berharap gitu dengan Oke, apa namanya kondisi seperti itu yang bolak-balik mental itu gitu. berarti sudah pernah di-approach sejak sebelum pandemi gitu ya, Bu Retno ya. Ya. Nah, Heeh. sudah berkali-kali di-approach, sudah hampir, tapi gagal lagi gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Oke, nah, terus kenapa kok pada akhirnya Bu Retno memutuskan untuk, oh, orang ini di sisi mana tuh ya? Kok Bu Retno tiba-tiba tahu sharing yang seperti apa ya, atau fact finding yang seperti apa, sehingga akhirnya, oh ini cocok nih buat MSP, dan Bu Retno memberikan solusi MSP itu gimana Bu ceritanya kok? Bisa tiba-tiba MSP Hmm. gitu. Jadi sebenarnya setiap saat, nanti setiap ada momen gitu ya, nggak tahu lewat chat, nggak tahu pas ketemu gitu, saya selalu storytelling seperti yang diajarkan oleh Bu Teresia. Kalau ketemu Oke. apapun selalu storytelling gitu. Nah, storytelling ini ada sebagian besar yang masuk nih gitu, sebagian besar yang masuk, tetapi penyelesaiannya, finalnya dari storytelling itu masuknya bukan ke polis, tapi masuknya justru ke instrumen yang lain. Waktu itu sempat saya storytelling tentang bagaimana kalau misalnya kita meninggal gitu, harta bukan milik kita nih gitu. Nah, otomatis kalau ditinggal meninggal itu harta tidak bertuan kan sampai dengan ada proses gitu ya, sampai dengan ada proses itu yang saya diceritakan sama Bu Tere yang masuk ke saya gitu. Nah, kebetulan karena saya sering storytelling itu akhirnya dia ngomong, "Oh ya udah kalau gitu nggak perlu beli asuransi. Harta kita bagi dua." gitu. Jadi akhirnya tidak membeli asuransi jiwa, tetapi malah dia memisahkan hartanya. Kalau satu meninggal masih ada harta dari istri, kalau yang istri meninggal masih ada harta dari suami. Nah, akhirnya ini kan tidak menjawab dari apa namanya dari yang saya berikan gitu, storytelling yang saya berikan gitu. Nah, Iya, iya. suatu kali lagi sudah ke sana lagi, ketemu lagi, kita ngobrol penyakit kritis nih gitu. Ngobrol penyakit kritis, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu masuk dalam nasabah prioritas di mana asuransi penyakit kritis dan asuransi kesehatan itu diberikan secara gratis gitu. Nah, jadi menurut dia tidak menjawab lagi nih gitu, tidak menjawab lagi, mental lagi gitu. Terus sampai pada suatu hari saya datang ke kantornya beliau gitu, pas kesempatan ada waktu gitu, pas lagi santai sebenarnya dia juga lagi santai ngobrol-ngobrol sama ini apa namanya eh internal auditornya, cuman Internal masih muda. auditor, oke, Ha-ha. oke, Internal oke. auditornya masih muda banget. Kita ngobrol santai. Kebetulan saya sendiri juga kenal gitu sama beliaunya. Jadi kita ngobrol santai itu menceritakan masalah pajak gitu. Nah, jadi memang waktu itu tidak ada keinginan untuk prospek secara secara apa serius enggak. Cuman memang setiap kali saya datang, setiap kali saya ketemu memang arahnya ya karena saya nggak pinter ngomong, pinternya saya cuman prospek ya jatuh-jatuhnya kalau ngobrol ke sana melulu gitu nggak pernah Iya, iya, rasan-rasan iya. nggak pernah apa gitu mesti arahnya ke sana. Nah itu dia lagi ngobrol nih bagaimana cara untuk
membagi dividen karena dividen ini sebenarnya sudah harus dibagi, tetapi masih belum menemukan solusi untuk pembagian karena yang kena pajak 10% tadi. Nah, kalau misalnya dibagi ini, sayang dong gitu. Contoh paling simpel aja misalnya nih yang dibagi 2 misal gitu. Berarti sudah harus di depan kehilangan 200 juta duluan gitu. Nggak dapat bunga malah Betul. kehilangan gitu. Nah, itu yang kemudian dibahas tuh. Terus kemudian, oh gitu. Saya baru ikut. Waktu itu saya pernah ikut trainingnya Pak Tanu kalau nggak salah ya. Pak Tenu ya. Kak Tenu, nah waktu itu Betul, saya betul, duduk betul. duduk paling depan waktu itu, saya Oke, oke, oke. mendengarkan gitu, dan itu sudah lama banget, sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Oke, Nah, oke. baru saya ingat, oh ini yang dimaksud dengan Pak Tenu gitu. Nah, dari situ saya pura-pura bisa masuk ngeblend gitu dengan omongan itu, terus kemudian mereka lagi membandingkan tuh, apa misalnya ditaruh di deposito, di BCA waktu itu ya contoh di BCA karena itu paling kuat gitu ya menurut mereka paling aman lah gitu tapi bunganya kecil terus dengan di asuransi swasta yang bunganya lebih besar waktu itu bunganya ya sekitar antara sebelum pajak itu sekitar 6%-an lah gitu mungkin setelah pajak jatuhnya 5% gitulah ya. Nah terus kemudian setelah mereka ngobrol tapi susah nih gitu pemantauannya agak ribet gitu terus kenapa sih kok harus deposito itu harus di bank kah? Nah, itu yang saya tanyakan. Apakah deposito itu harus di bank kah? Apakah butuh duit cepet kah gitu? Kalau butuh duit cepet, deposito di bank memang solusi gitu. Tetapi kalau di sini kan justru malah nggak boleh kurang dari 3 tahun, kan gitu. Karena dipantau nih, gitu. Berarti sebenarnya kan deposito bukan solusi. Menurut saya waktu itu ngomong seperti itu. Kak, menurut saya sih, kenapa sih kok nggak didepositokan di tempat saya saja? Loh, emang punya deposito? Loh, ya ada loh. Bukannya kamu kerja di asuransi gitu. Loh, memang gitu. Iya, iya, iya. Memang saya di asuransi gitu, tetapi kita punya yang namanya pendamping deposito gitu. Jadi tujuan dari pendamping deposito ini mengcover apabila deposito yang sudah ada ini kelebihan lah kasarannya gitu. Jadi kita ambil yang bawah-bawah yang nggak kepake, nggak mungkin kepake dalam jangka waktu sekian tahun mendatang gitu. Karena kalau deposito pasti banyak ya. Ya yang dipakai itu yang dasar-dasarnya gitu loh. Nggak mungkin dihabisin lah gitu, Kak. Jadi itu mungkin yang saya ngomongkan. Oh, terus jangkanya berapa lama? Kalau untuk masa pembayaran premi pendek sih sebenarnya cuma 5 tahun gitu. Tetapi 10 tahun udah cair gitu. Coba sih kita hitung-hitungan, kamu bikin tabel gitu. Nah, akhirnya saya bikin tabel tuh, di compare lah sama BCA. Kebetulan compare-nya sama BCA, yang secara kalau compare sama BCA ya kita sama-sama kuat. Alasannya kenapa? Karena BCA kan mungkin lebih lebih kuat perbankan yang dianggapnya kuat lah gitu ya. Saya maunya sama BCA, kalau di compare sama yang swasta, kekuatannya kan beda. Manulife kan kuat nih gitu. Jadi compare-nya harus yang sama-sama kuat dong gitu. Gitu ceritanya, Oke. Mas Rian. Oke, sebentar Bu, sebentar Bu. Terus kok akhirnya keluar kan biasanya nawarinnya 250, bahkan nawarinnya 100 kan gitu kan ya? Ya. Dan itu kok bisa pada akhirnya ketemu angka 1 miliar itu orangnya yang minta atau Bu Retnonya yang ngasih proposalnya atau Eh, gimana Bu? Nah, ini karena kita ngomong masalah dividen, Mas Rian ya. Kalau kita ngomong Oh, oke, masalah oke. dividen, berarti kan nggak mungkin saya ngomong masalah uang kecil gitu. Takutnya Kecil saya ya. dianggap menghina gitu. Ya, memang penampilan tidak menunjukkan seseorang itu punya duit atau nggak punya duit. Karena orang kaya itu penampilannya justru lebih sederhana gitu dibandingkan dengan Betul, betul, betul. yang menengah gitu. Kalau menurut pribadi saya Ah, kan dia orang usia sudah di atas 60 gitu. Jadi usianya sudah di atas penampilannya ya 60. sederhana. Penampilannya Tapi juga sederhana, jadi tidak menunjukkan dia yang glamor gitu juga enggak gitu. berarti kita ini nih ya, catatan dari Bu Retno nih. Kita nggak boleh menyepelekan penampilan seseorang, terus kemudian kita sendiri yang mengarahkan preminya ya. Padahal orang itu sebenarnya mampu lebih dari itu ya. Bahkan mungkin Nah, penampilannya nggak seperti yang gimana-gimana, tapi ternyata nasabah solidarnya BCA gitu ya. Iya, nah iya. masalahnya kalau misalnya nih kita ngasihkan terlalu kecil dianggapnya kan bisa jadi menghina nih gitu. Apalagi ini pembagian dividen gitu. Saya takutnya Betul, betul. perusahaan importir gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah ngomong importir berarti kita ngomongnya kan dolar gitu. Kalau saya ngomongnya terlalu kecil takutnya dianggapnya menghina. Makanya saya Betul, ngambil di betul. angka 1 M contoh. Retno bilangnya
Ini contoh saja, seandainya 1 M, hitungannya gampang gitu. Berarti dapatnya per tahunnya 150 juta. Seperti itu, Mas Rian. Oke, ambil yang 10 tahun ya, Bu ya, 150 juta. Iya, Betul ya? oh. Oke, wah saya jadi makin penasaran lagi nih ya. Oke, Bu. Pasti dia banyak tanya. Pasti ya, pasti beliaunya pasti tanya Ya. gitu ya, pasti ya masih pikir-pikir dan lain sebagainya. Sempat ditolak nggak, Bu, ketika ngomongin dividen ini, ngarahin selesai dia dividen ini sempat ditolak nggak? Dan kalau memang iya, Bu Retno gimana tuh jawabnya? Sempat pasti ya, karena kan kita ujuk-ujuk Oke. waktu ngobrol pertama nggak ada bahan apa-apa, tiba-tiba ada penawaran 1 M, sempat ditolak. Sempat ditolak itu mungkin karena waktu itu dibandingnya dengan deposito yang tadi saya cerita tadi itu, karena memang di deposito swasta hasilnya lebih besar. Hasilnya lebih besar memang 6% gitu. Tetapi eh dibandingkan kemudian ya saya ngomong kalau yang sama kuat ya pembandingnya harus sama-sama kuat gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong di bank swasta otomatis memang bunganya lebih tinggi, tapi untuk kekuatan perusahaannya juga mungkin di bawah masih masih di bawahnya BCA kan gitu. Jadi saya maunya di compare sama-sama kuat. Jadi saya di compare-nya mintanya sama BCA gitu. Oke, itu keberatan yang pertama mungkin sudah agak terjawab gitu. Terus yang kedua, oke di bank memang mungkin ya udahlah anggap aja lebih 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 cepat nih terima duitnya atau lebih banyak sedikit mungkin lebih banyak sedikit itu dalam artian 1-2% gitu. Tetapi dari pihak auditor sendiri kan akan banyak waktu yang terbuang hanya untuk memantau benar enggak sih dana ini sampai dengan 3 tahun ke depan gitu. Karena kan deposito nggak ada yang 3 tahun gitu kan nggak pasti tahunan atau 6 bulanan atau 3 bulanan perpanjang 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 gitu dan itu kan pasti makan waktu atau ekstra lah untuk handle gitu. Kalau mungkin hanya 1 orang mungkin gampang gitu. Banyak orang, nah apalagi atas namanya juga kan kalau namanya dividen sudah dimasukkan ke dalam rekening kan berarti atas nama pribadi itu. Nah mungkin ada ekstra kerja lah dari pihak auditornya, dari pihak pajaknya juga akan ada pemantauan dan lain sebagainya gitu. Nah saya memberikan solusinya, gimana kalau misalnya kita mempermudah aja deh kerja auditor gitu. Masukin aja ke asuransi dari perusahaan nih pembayarannya, kan bagi dividen tuh atas nama nasabah. Tetapi transfernya nggak usah ke atas nama nasabah, langsung aja transfernya ke Manulife. Tetap namanya atas nama nasabah. Tetapi dari pihak auditor kan tahu tuh, pasti akan dikunci sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya nih diambil di tahun kedua atau ketiga, ya nggak ada dananya, apanya yang mau diambil gitu, nggak bisa Betul, kan? betul, betul, Gitu. betul. Heeh. Nah, nanti tahun kedua gitu lagi, kan bagi dividen lagi tuh. Nah, sudah nggak nyari-nyari, buka baru lagi lah ribet gitu. Ya itu aja tinggal masukin premi tahun kedua. Nanti tahun ketiga, ya itu sampai dengan tahun kelima. Seperti itu, Mas Ria. Tahun kelima kalau dividennya masih ada berarti buka polis baru lagi gitu ya maksudnya Bu Retno ya. Harusnya begitu. Oke, oke. Tapi menarik nih Bu Retno ya. Eh, mungkin ya ada sebagian nasabah ya atau bahkan mungkin banyak nasabah yang ketika dia ditawarin hal seperti ini ya, terlebih asuransi ya, itu mungkin mungkin produk kita beberapa itu baru keluar manfaatnya 20 tahun lagi ya. Betul ya Bu Retno ya. Ya, 15 ya, ya. tahun lagi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin penolakan bisa terjadi karena no trust, betul ya Bu Retno ya. Nah, tetapi Betul, betul. sepertinya MSP ini kalau saya lihat dari ceritanya Bu Retno itu jadi jawaban no trust-nya ya Bu ya. Karena apa? Karena Ya, manfaatnya langsung cepat diterima tuh. Betul ya ya Bu betul. Retno ya. Tahun ke-10, Hmm, mulai tahun ke-6 kan sudah mulai ada tahun itu tahapannya. akhir tahun Oh, kelima oh. kan tahapannya sudah langsung bisa dirasakan Iya, sehingga heeh. mungkin membangkitkan trust dan untuk dividen selanjutnya bisa dimasukin gitu ya. Ya, Ya, semoga begitu. semoga begitu. Oke, Bu Retno. Terus ini Bu Retno. Saya jadi penasaran lagi nih, satu lagi ya. Kenapa kok Bu Retno tidak mencoba? Biasanya kan kalau pengusaha-pengusaha, apalagi importir mainnya kan biasanya kan quote and quote ya, sukanya dolar gitu Bu Retno. Kenapa kok Bu Mm. Retno nggak coba lah gitu, eh Sebenarnya. ditawarin dolar gitu. Boleh Sebenarnya sharing Bu saya Retno? masuknya dua, Mas. Masuknya Oke, dua oke, oke. proposal waktu itu. Jadi masuk rupiah dan dolar. Sengaja saya bikin rupiah dan dolar. Saya berharapnya sih masuknya dolar juga karena saya bikin dolarnya itu tidak pas di angka 1 M, jatuhnya itu 1,2 M kalau dikurskan Oh, waktu iya, itu iya. gitu. Saya berharapnya justru malah di apa namanya di dolar dia ngambilnya supaya nanti nilainya juga lebih tinggi walaupun seakan-akan sama gitu. Kan Betul, dikurskan kan betul, jatuhnya betul, lebih tinggi tuh. betul, betul. Tetapi ketika dia ngekruskan di bunganya kan 5% tuh.
ya. Sementara kalau di rupiah kan bunganya gede dan jumlahnya Betul, pasti. betul. Jumlahnya pasti. Terus preminya juga pasti 1 M di rupiah. Sementara kalau di dolar kan tergantung harga dolar naik turunnya. Nah, Yes. tahun depannya otomatis kan berarti yang diinvestkan tidak pasti preminya berapa karena nggak tahu nih tiba-tiba dolar naik gitu karena dia importer dia tahu lah fluktuatifnya harga dolar gitu. Nah, eh, menurut auditornya ya sudahlah kita pakai yang pasti-pasti saja gitu toh juga rupiah nggak seburuk itu gitu. Jadi akhirnya dia ngambil di rupiah karena kepastian tadi, kepastian pembayaran premi sama kepastian di tahapannya. Nah, sementara kalau di dolar kan pasti masih mengikuti harga dolar, jadi nanti Oh, masih oke. belum pasti gitu. Mungkin masih harus dihitung-hitung lagi ya sama internal Iya, untuk auditornya. tahun berikutnya. Jadi memang Oke. sudah dipikirkan untuk tahun berikutnya gitu. Mhm. Bu Retno, saya jadi tertarik nih ya. Kok Bu Retno masih saat itu ya? Kan ini ngomongin eh, sales idea ya, sales idea. Kita alihkan dividen itu gitu ya. Hmm. Padahal itu Bu Retno tahunya jauh-jauh hari yang lalu gitu ya. Itu Heeh. kok bisa Bu Retno itu eh, percaya diri gitu menjelaskan itu dan mengarahkan hal itu kepada nasabah itu gimana Bu Retno ceritanya? Nekat atau memang Bu Retno sebelumnya memang sudah menyiapkan hal itu Bu Retno? Waktu Pak Tanu itu eh, presentasi beberapa tahun yang lalu itu saya duduk di depan memang. Saya itu benar-benar memperhatikan karena waktu itu saya punya calon nasabah grup. Jadi nasabah grup yang secara otomatis ini nanti ada nih pembagian dividen gitu. Waktu itu saya mau menawari juga gitu. Jadi memang saya benar-benar memperhatikan waktu itu tentang pajak yang 10%. Itu benar-benar saya perhatikan gitu waktu itu. Jadi nyantol banget di situ. Sebenarnya bukan untuk nasabah yang ini, tapi untuk nasabah yang lain gitu. Karena ya memang dia juga ekspor impor juga gitu. Kalau dia lebih eksportir gitu. Kalau yang ini kan importir. Nah, tapi kan hubungannya tetap sama pajak dan dolar dalam nominal yang lumayan cukup besar gitu. Tetapi karena saya merasa ini penting nih gitu. Suatu saat nanti pasti kepake nih gitu. Nah, jadi saya mencatat dan saya mendengar. Kebetulan catatnya sudah hilang, tapi di pendengaran saya masih ada gitu. Jadi masih nyantol gitu. Terus memang memang kalau menurut saya ya, premi besar itu bukan kita anggap bahwa butuh skill yang seperti apa atau apa. Ada unsur kebetulan atau unsur hoki di sana untuk premi besar. Tetapi yang perlu disiapkan adalah Oke. skillnya kita gitu. Bagaimana caranya kita menyiapkan diri untuk premi besar. Ini yang saya pelajari dari Bu Teresia ya. Kamu harus menyiapkan diri untuk dipantaskan gitu. Untuk dipantaskan mendapat premi besar. Kalau misalnya ada kesempatan, terus kemudian ada kepantasan, itu kan akhirnya bisa nyambung gitu. Tetapi kalau kita tidak memantaskan diri untuk premi besar, kesempatan itu akan lewat. Trust-nya juga nggak ada gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus tetap aktivitas terus itu untuk premi-premi standar, premi-premi biasa. Nah, itu yang namanya kerja. Betul. Tetapi kalau untuk premi besar, nah itu bisa jadi saya merasa bisa jadi juga hoki gitu, bisa jadi juga hoki walaupun kita tetap mempelajari, tapi intinya adalah kita memantaskan diri gitu supaya kita dipercaya untuk mendapatkan premi besar begitu Mas. Oke, oke, menarik nih ya. Bu Retno, saya jadi inget nih Pak Titus itu sering ngomong ya. Ketika kesempatan datang, kalau kita nggak siap, ya itu akan lewat. Ya, Ya, ketika betul. kesempatan datang, kita nggak siap, itu akan lewat, gitu ya. Tetapi Ya, ketika ya. kesempatan datang, kita siap, keberuntungan bisa terjadi. Itu Ya, mungkin maksudnya betul. Bu Retno Ya. ya. Oke, Jadi kesempatan sama kesiapan itu memang kesiapan. harus Oke, harus cakep. berjalan seiringan gitu. Mm-mm. Cakep ya, meskipun itu sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi Bu Retno catat, Bu Retno ilhami gitu ya, Bu Retno imani itu ya, sehingga ketika kesempatan datang, Bu Retno ingat hal itu ya, dividen akhirnya menjadi suatu sales idea ya, Bu Retno ya. Ya, betul. Oke, jadi tips satu lagi ya, Bapak Ibu ya, harus siap ya, kapanpun berada gitu ya. Oke, Bu Retno, terakhir dari saya ya, sebelum saya buka kolom chat untuk mungkin ada pertanyaan buat Bu Retno ya. Silakan kalau mau tanya buat Bu Retno boleh di kolom chat. Itu ketika disodorin, oke 1 miliar itu langsung iya, apa pikir-pikir lagi di hari itu? Maksudnya atau masih lompat hari-hari yang lain nih, Bu Retno? Untuk penawarannya tidak ada, maksudnya untuk
nilai nominal itu tidak ada penolakan Berarti sebenarnya. ketika disodori 1M, oh ya udah gitu. Ya udah deh, aku baca lagi gitu. Karena dari Sebentar, Bu, sebentar, pengalaman. Bu. Sebentar, Bu. Terus kok nggak ditawarin 2M, bisa aja dia mau, Bu. Nah, itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Gimana, Bu? Kok 1M langsung mau? Terus nyesel nggak, Bu Retno? Nah, sudah terlanjur 1M. Oh, 2M ya Pak, gitu rasanya kok anu ya. Rasanya. Cuman waktu itu karena pernah 250, ya wis nanti dipelajari ternyata nggak jadi. Terus 100 dipelajari ternyata nggak jadi. Waktu saya menaruh proposal 1M pun, saya tidak berharap banyak, Mas Rian. Saya tidak berharap banyak. Yang penting saya sudah bicara gitu. Terus Oke. kemudian berapa lama kemudian dia sendiri yang WA gitu. Berarti pokoknya saya berdasarkan ini ya, fact finding, saya yakin orang ini mampu gede dan Bu Retno dengan PD-nya gitu ya. Iya, heeh. Langsung taruh gede, nggak lagi 250.000, 250 juta dulu deh, 500 juta deh, nggak gitu lagi ya. Nah ini perlu patut dicontoh nih, patut dicontoh ya, karena saya di lapangan sering kali tuh menemuin bahkan beberapa hari yang lalu ya ada seorang agent yang sengaja nawarin MSP ya, case-nya sama itu bulanan Bu Retno. Ya, akhirnya sama Mbak Pinga ya dikasih tahu loh, jangan bulanan gitu ya, jangan bulanan. Kamu belum tahu kan kalau orang itu mungkin bisa tahunan gitu ya, dan kasihan juga kalau bulanan nanti kan kena modal faktor dan lain sebagainya ya. Ternyata juga bisa gitu loh Bu Retno ya. Nah, ini pelajaran juga kepada nilai yang bisa diambil mungkin ya bagi teman-teman bahwa Bu Retno dengan percaya diri menawarkan 1 miliar sebagai solusi keuangan untuk menghindari pajak atas dividen gitu ya Bu Retno ya. Betul. Oke, luar biasa nih. Oke, saya coba boleh ya cek di kolom chat dulu ya Bu Retno ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Oke, oh dari paling atas latar belakang nasabah. Oke, ini mungkin pertanyaan buat Mbak Diana ya. Nanti akan saya putar lagi dari Bu Stella ya. Tahapan latar belakang nasabah yang closing 1 miliar apa tadi importir ya. Usia berapa? 60 ya Bu Retno ya. Ya, betul. Oke, usia 60 ya. Terus kemudian ada lagi nggak ya? Sebentar. Oke, usianya sudah. Nah, ini pemegang polisnya akhirnya nih Bu Retno ya. Itu atas nama pribadi atau perusahaan ya Bu Retno? Nih, ada Karena pertanyaan. ini Bu adalah Mariska. pembagian dividen. Hmm. Istilahnya pembagian dividen adalah sebuah hak yang sudah diberikan kepada pemegang saham gitu kan. Oke. Kalau misalnya mau diinvestasikan ya pihak dari perusahaan tidak akan mengenakan pajak 10% untuk diripotkan, tetapi kalau misalnya tidak diinvestasikan, maka kan langsung dipotong tuh pajaknya yang 10% tuh Oke. oleh perusahaan. Jadi memang ini atas namanya langsung atas nama pribadi gitu. Pribadi Tetapi ya. yang transfer adalah perusahaan karena kan ya memang Oke. haknya nasabah Betul, langsung betul. haknya pemegang saham kan Investor langsung ya. ditransfer. Ya. Betul. Oke. Dan terjawab ya Bu Mariska ya. Terus satu lagi nih Bu ya, mungkin Bu Retno saat itu sudah menghitung ya. MSP 10 hasilnya setara bunga berapa pertumbuhannya ya Bu? Mungkin saat itu sudah ngitung Bu Retno? Sekitar 3% ya clearnya ya. 3% ya. Perbedaannya 3%. adalah kalau kita taruh di deposito, dia masih ada kena pajak lagi 20%. Betul. Tapi kalau di sini kita kan sudah nggak ada pajak lagi, udah hitungannya sudah fix lah. Net ya. Hitungannya Oke. netnya sekitar 3%-an. Oke. Nah, eh berarti saat itu benar-benar dibandingkan dengan deposito BCA gitu ya Bu Retno ya? Karena Oke. sebenarnya pembandingnya ada 3 sih. Cuman Ada 3. kalau misalnya dibandingkan dengan bank swasta yang kecil kan ya nggak Iya, head-to-head pasti ya. lebih tinggi ya. Pasti lebih tinggi mereka. Betul. Oke, dari Pak Willy Abundance. Bu, maaf, memantaskan diri contohnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Ah, Boleh dijawab, Bu Retno? memantaskan diri itu sebenarnya seperti yang Mas Rian tadi bilang gitu ya, antara kesempatan dengan kesiapan itu harus ada. Nah, memantaskan diri dalam hal kesiapan itu apa? Yang pertama adalah kita menguasai produknya. Jadi walaupun kita Oke. belum ada pasarnya, tapi kita sudah menguasai produknya dulu, gitu. Terus kemudian untuk apa namanya update ya, selalu update dalam apa isu-isu perekonomian.
gitu. Oke, Karena kan oke, oke. kita nggak tahu nih kita ketemu siapa gitu. Kita nggak tahu nih kita ketemu apa gitu. Nah, paling nggak baca-baca isu-isu yang datar-datar saja. Sehingga kalau misalnya kita diajak ngobrol itu nyambung gitu loh. Karena memang saya nggak bisa diajak ngobrol ke hal yang lain. Saya orangnya itu nggak terlalu bisa ngobrol gitu. Tapi baru nggak kalau ngobrol masalah asuransi gitu saya baru langsung bisa nyaut. Jadi saya memang mencoba untuk bisa mengikuti itu gitu. Jadi nggak hanya produknya kita, tetapi isu-isu tentang perekonomian itu juga kalau bisa sedikit-sedikit diikutin gitu supaya kalau pas kita ketemu sama pengusaha menganggap kita itu tahu semuanya, padahal ya enggak juga gitu. Atau kalau perlu, apapun yang dia butuhkan, kita bisa menjawab. Sampai dia butuh laundry, kita bisa jawab gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi sampai Oke, oke. tergantung gitu. Yes, yes, yes. Oke, oke. Intinya memataskan diri dengan ilmu lah ya, Bu Retno. Heeh. Oke, selanjutnya dari Bu Ani Wijaya, Bu Retno berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 18 PMK, pembagian dividen perusahaan untuk asuransinya harus dikaitkan dengan yang adanya investasi. Pembagian dividen perusahaan untuk asuransinya. Oke, ini mungkin per orang ya kita ngomongnya ya. Dan kalau saya lihat di peraturan PMK-nya, itu dia cukup diinvestasikan kembali ya minimal 3 tahun. Kemudian dilaporkan pajaknya sebagai realisasi hasil investasi gitu ya, Bu Ani Wijaya ya. Jadi mungkin Pak, saya ya. pernah waktu itu Pak Tenu sendiri ngajar Zoom, saya Hmm. nanya langsung, saya bilang, Oke. Pak, bisakah kan ada produk MSP, saya juga sudah tanya, Pak Tenu bilang nggak bisa, karena memang di situ artinya harus unit link, begitu. Pak Oh, Tenu kalau jawabnya begitu. Dari di pengertian itu. dari pengertian itu ya boleh Iya, nanti kan ini mungkin. apalagi Bu Retno kan bilangnya dari Pak Tenu. Jadi saya juga Heeh. kok satu orang berbeda gitu. Saya nanya sendiri ke Pak Tenu gitu. Oke. Oke, nanti Ya, mungkin kita perlu recek kembali ya, Bu ya, karena terima kasih. memang kalau pengertiannya salah satu contohnya adalah bisa di reksadana pasar uang atau obligasi ya, dan salah satu Iya, pilihannya adalah bisa obligasi oke asuransi dia juga. bilang. Kalau Yes, reksadana betul. oke, tapi asuransi harus yang berbentuk unit link yang investasi. Kalau Hmm. deposito oke boleh, obligasi boleh, reksadana boleh begitu. Oke, kalau di peraturannya sendiri sih tidak disebut ya Bu ya. Jadi diinvestasikan kemanapun yang penting dilaporkan sebagai hasil investasi itu bisa gitu Bu. Nanti coba Itu kita Pak, kalau di cek sini kembali yang ya Bu K ya. itu, eh, Nah, sebentar ya Pak ya, yang di ya. K itu peraturannya instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, begitu. Oke, nanti terima kasih ya Bu ya. Tapi coba nanti Eh, kita eh. reconfirm kembali ya, gitu ya Bu. Saya tunggu, saya juga ada Yes, siap. ancang-ancang gitu loh Pak, karena gagal terus karena Pak Tenu Iya, bilang begitu. iya Saya Bu juga Ani, takut. siap. Oke, Siap. makasih banyak Beberapa, Pak. yes, thank you Bu. Beberapa sih, Saya tunggu ya Pak ya. ya siap Oke, Bu. oke, makasih. Oke, selanjutnya ini mungkin terakhir ya Bu Retno ya, karena kita sebenarnya di 745 terakhir. Bu dikasih MSP, apakah klien sudah ada record medis sebelumnya? Nah, terus kemudian apakah pilih MSP 10 memang dari awal requestnya nggak mau yang dalam jangka waktu panjang? Silakan Bu. Kalau kenapa kok MSP 10 itu karena memang pembandingnya waktu itu sih deposito gitu ya. Jadi ya kita head to head sama deposito. Jadi nggak usah panjang-panjang. Mengingat usianya dia juga sudah 60 tahun gitu. Kalau riwayat kesehatan memang belum belum kita belum ngecek lebih jauh, tapi dengan premi 1M saya rasa cukup panjang ya. Padahal kan kita butuhnya cepat gitu dalam artian ya sudah Oke. ini kan saat ini mau dialihkan nih gitu, mau dialihkan nih bagaimana gitu. Nah, jadi dia nggak terlalu berpikir bahwa ini harus ada UP-nya berapa. Dia cuma tanya aja kalau misalnya di sini ini kalau dimasukkan sini bunganya berapa, hasilnya berapa, saya bisa ngambilnya kapan. Cuman itu aja sih. Jadi nggak ada ini Oke. nggak ada unsur menanyakan tentang untuk UP sama untuk ini untuk jangka waktu. Jadi ya memang sengaja saya ambilkan yang pendek. Kalau Oh. misalnya diambilkan terlalu panjang, takutnya saya ini dia nunggunya kelamaan untuk hasil akhirnya gitu. Oke, oke, oke. Oke, sip Bu Retno. Thank you ya Bu Retno ya, atas karena waktu kita juga sudah habis ya di 745 dan ini sudah over gitu ya. Saya terima kasih ya kepada mungkin dari Mbak Diana ada tambahan
atau pertanyaan untuk Bu Retno? Boleh menambahkan, Udah Bu lengkap Yana? banget. Kebetulan Oke. sinyal saya di sini naik turun, maaf. Oke. Thank you Ibu Retno, keren Terima banget kasih. untuk sharing Oke. idenya mengenai dividen ini ya. Semoga membantu teman-teman semuanya juga. Yes, amin. Pak, nanya Mudah-mudahan ya. terakhir Pak, pemegang Thank you. polisnya perusahaan ya Pak? Ini perorangan Bu ya, tadi sudah dikonfirm Oh, perorangan. oke. Yes. Oke. Oke Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya. Thank you Bu Retno ya yang sudah sharing dengan luar biasa. Thank you Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya, dan sampai ketemu lagi di level up selanjutnya. Tentu dengan pembicara dan materi yang berbeda lagi. Thank you Bu Retno sekali lagi. Dadah. Thank you Bapak Ibu Makasih semuanya. semuanya. Sehat selalu. Mantap. Makasih Thank Retno, you. Terima kasih makasih. Cece, mentorku. Thank you Mbak Retno. Sama-sama. Pak Ryan ada direkam nggak ya? Ada Bu, nanti kami share ya. Ya oke. Itu diupload di YouTube ya Pak? Diupload di YouTube Bu. Makasih Mbak Saya tunggu ya Bu. Ya, Pak, ya. thank you. Makasih Bu Siap. Maria. Thank you Bapak Ibu Thank you Bu semuanya. Retno. Thank you Makasih.